Yudu, Yes. Red Giants. Red Giants, let's go. Dan menariknya Gyu, tidak ada Purify. Semua mengedepankan escape tools terlebih dahulu dengan adanya flicker. Dan kita lihat di area si bawah Eman bahkan sudah mulai disorot dengan adanya dua pemain. Kita lihat Cloud-nya kayaknya agak terlalu maju ke area depan, membuat dia harus pulang. Yang pakai Purify itu Super Red ya. Tapi dari emblem sendiri kita bisa melihat sama-sama Mystery Shop yang membuat ada diskon 10% untuk kedua mid lane. Kita akan menambahkan movement speed dan juga magic penetration dari anak-anak emblemnya juga. Sehingga dari ZKT bakal coba untuk lebih kuat. Tapi di arah bottom lane ternyata Irat masih bisa mendapatkan super red yang gak bisa dijaga sama Pancake. Wow, ini pola rotasi yang cukup menarik dari area kedua belah tim ya, dimana dari area si bottom lane jungler dari RCPH, Irat berhasil mempick off karya satu pemain penting, Cloud, Super Red yang harus tumbang. Ini perekonomiannya benar-benar bakal tertahan banget, dan bahkan Eman di sini dapetin space yang besar banget untuk bisa langsung melakukan plating. Iyalah, karena dari Super Red udah bener-bener zoning bahkan sama 3 orang dari RCPH. Itu kan benar, tapi dari Sekis dia pakai God of War skin nih. Emang saya nggak salah atau Martis tuh salah digunakan di skin. Keren banget, kacau. Cuman dengan adanya satu plating yang didapatkan oleh teman-teman dari RCPS, tapi mulai ada Gojes yang coba hadir ke depan sana. Black Dragon Form di pop up supaya bisa menjaga turtle yang coba diamankan oleh Irat. Dan lihat bagaimana reward manipulation di pop up juga. Sekis dalam ancaman, turtle di kantong, dan Sekis ini bisa bernafas lagi di depan sana. Karena ini memang apa ya, agak sedikit memaksa juga dari Sekis. Walaupun sama-sama pakai ke arah Demon Slayer, cuman dari levelnya juga udah kalah dari Sekis. Nah itu dia, samar-samar diingatan kayaknya Chow sendiri nih memang comfort hero dari Light sih. That's why kita lihat dari tadi pola rotasinya selalu memberikan impact yang besar banget buat teman-teman RGPH. Irat yang udah dapetin 3 keuntungan di awal membuat dia berani mengamankan karya orange buff dan tidak luput dengan adanya peran dari Light. Gokil di The Way of Dragon, dan akhirnya walaupun Light-nya tumbang, itu bener-bener satu keputusan yang bagus banget dari Light untuk mengusir Sekis. Buktinya Sekis gak punya orange buff sekarang. Diusir mundur supaya dari Irat lebih leluasa untuk dapetin ke arah orange buff yang dimiliki oleh Sekis. Yep. Memang sih sekarang dari Sekis bisa dapetin ke arah purple buff. Cuman dari segi level, lihat udah beda satu level Irat dan juga Sekisnya. Benar sekali, a great sacrifice dari seorang Like ke arah dari sisi jungler, dan bahkan lihat rotasi yang balance. Like bahkan kini udah mulai ready lagi untuk memberikan gempuran. Karena dari sisi Super Red bottom lane dari Yudu benar-benar terus tidak luput dari sorotan pemain-pemain RCPH. Tugas mereka adalah fall down kan pergerakan dari late game insurance yang dimiliki, dan Sekis udah mulai coba untuk lane maju. Blazing Duet. Yes, ada Blazing Duet yang dihadirkan hanya untuk lebih cepat clearing minion, bahkan dari Aquanya. Reward manipulation masih bisa dikocek dengan Battle Mirror Image. Berbondong-bondong 4 player dari Yudu. Langsung coba untuk secure di mid lane ya. Supaya setidaknya Super Red masih bisa untuk farming. Karena kalau Super Red yang gak bisa farming, jaminan di arah late game, harapan bangsa yang paling agung gak ada di tangan Yudu. Item execution dari ZKT memilih untuk mundur setelah ada sedikit kopian yang dilakukan olehnya. Pertarungan yang cukup sengit dan bahkan langsung di follow up dengan datangnya Irat yang tidak diprediksi oleh seorang Gojes saat pemain down. Dan bahkan lihat setup di Red Turtle pun sudah mulai terpantau. Sekis bakal coba untuk memanfaatkan keadaan tidak adanya retribution dari teman-teman RCPH, membuat mereka bisa membayar satu nyawa, which is Gojes, dengan hadirnya Turtle yang berhasil diamankan oleh mereka. Bahkan Reset adalah pilihan yang cukup baik. Kita bakal lihat Pancake sudah mulai mendeteksi adanya Like yang udah mulai ditampol. Iya, The Way of Dragon juga, rasakan ultimate-mu sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Zakiti. Dan membuat dari Pancake mendapatkan 1 point kill ya. Cuman yang jadi masalah adalah 2 laning Yudu kalah. Kenapa gue bisa bilang begitu? Lihat platingan gold di XP dan juga di gold lane. Udah hilang. Oke, sekarang energy shield turretnya udah nggak ada. Tapi dari segi gold yang tersisa, bagi teman-teman terutama dari Nuts dan juga dari Eman, ini lebih tinggi pastinya berhadapan dengan Gojes dan juga Super Red. Perbedaan juga terlihat signifikan, 2.300 gold ekonomi untuk RGPH. Dan dari tadi RGPH yang ada di bottom lane terus-terusan, Yudu seakan-akan termakan ataupun ikut magnet dari strategi yang dibangun oleh RGPH. Yes, mau tidak mau mereka terbawa suasana oleh tim RCPH yang sudah megang start di awal. Dan bahkan di area top lane, Nuts
tidak mau di follow up lebih jauh lagi oleh Gojes. Meanwhile in another side, Irat masih bisa mundur ke area belakang. Real world manipulations diadu, immobilize effect pun mengarah ke area Irat, tapi sayang belum ada follow up yang cukup mumpuni yang mengarah ke area satu pemain tersebut. Buat Yudu Red Giants harus reset mundur lagi ke area belakang, dan lagi-lagi tiada henti gempuran terus menerus datang ke area Super Red yang memang gak ada chance buat dia main secara aman. Pressure terus menerus dilontarkan oleh teman-teman RGPH mengarah ke area dirinya, dan pressure tersebut tuh balance banget. Di area XP-nya pun kita lihat Gojes juga sama halnya, karena positioning rotasi balance dari Irat yang memang juga mumpuni untuk memberikan impact terhadap RGPH. Wih, udah mulai ada serangan yang bangun dengan ada Vengeance dan juga ada Final Slash. The Light tetap masih santai, masih tebel. Santuy aja bro, karena detik-detik terakhir sebelum Turtle keluar, nah ini dia. Turtle-nya sudah hadir di Land of Doubt. Light, Eman, Nuts, dan juga Aqua ada di sana. Aqua belum memiliki reward manipulation, tapi lihat dengan ada yang dengan dikeluarkan. Pancake yang gila begitu saja, Black Dragon Form mengusir mundur anak-anak dari Yudu Red Giants. Bahkan dari Sekisnya sendiri, oke. Dia memilih untuk namanin purple buff-nya aja, dia nggak mau terlalu resiko. Dan bahkan dari purple buff-nya sendiri, udah mulai dirusuh. Hampir saja Irat dengan Phantom Execution dan satu Retribution yang belum digunakan bisa mendapatkan purple buff milik dari Sekis. Gancaran berikutnya, Outer Turret bottom lane yang dimana Eman selalu di Eman sama teman-teman ya. Reward manipulation yang palsu dan asli, dan rasakan ultimate yang asli. Zakiti yang hilang, dan bahkan ada Phantom Execution lagi dikeluarkan bersama dengan Puncher. Sekisnya masih selamat, tapi dari belakang sana tiba-tiba Gojes yang hadir dan membuat dari Pancake mendapatkan 1 point kill ke arah Irat. Betapa baiknya dari Final Requiem-nya, tapi di sisi lain Eman yang juga tiba-tiba muncul. Hampir saja mendapatkan double kill. Saya Pancake masih menyimpan konsil untuk pulang. Jual beli serangan yang cukup intens, tapi nampaknya like hanya memberikan teori ancaman belaka kekosongan terjadi di area mid lane. Super Red gak mau mengambil resiko untuk loncat dengan Violent Requiem-nya mengarah karya dua pemain RGPH. That's why satu middle turret berhasil diamankan. Pertempuran yang cukup intens, dan lihat RGPH tidak mau mengendorkan. Mereka terus maju tak gentar mengarah karya satu bangunan turret lagi. Banyak sektor yang sudah diamankan tentunya melalui objektif netral. Bahkan kalau kita bisa lihat juga dari area objektif turret yang dimiliki oleh Yudu Red Giants ini udah mulai dikuasai oleh teman-teman RGPH di masing-masing laning phase-nya. Otomatis perekonomian yang diamankan ini mempengaruhi item yang sudah dikantongi oleh RGPH. Terpantau dari area sisi Witrix itu sendiri udah mengamankan ke area dari sisi Blood of Despair, Malefic Roar, damage penetrasi, dan juga physical attack yang dihadirkan benar-benar sudah bisa mempanis harusnya. Oke, tapi lihat tuh bagaimana Yuzong selalu memberikan presence-nya. Puncher dikeluarkan, Toros masuk ke dalam tuh Pancake. Blazing duet defensif dilakukan, tapi lihat Gojes nggak kena siapa-siapa. Ini membuat akhirnya team fight yang ingin dilakukan oleh Yudu juga tidak beri PK apa-apa. Reward manipulation dari Aqua dan Zakitinya. Itu bahkan begitu saja Gojes yang ingin pulang dan masih bisa selamat, tapi Mortal Coil dari Sekis gak bisa berhasil menyelamatkan inner turretnya. 2 untuk nothing, ditambah lagi dengan ada 1 inner middle turret yang hancur. Langsung saja kita pantau teman-teman RGPH tidak mau kehilangan peluang, walaupun Sekis juga udah mulai menerka-nerka sendirian. Perbedaan level ini mempengaruhi damage retribution jadi keluarkan, yang membuat Sekis nggak mau memaksa kontes. Lord diamankan secara cuma-cuma dari teman-teman RGPH, sedangkan Super Red bakal coba untuk memanfaatkan kekosongan karena dari banyaknya pressure yang dilontarkan oleh RGPH membuat dirinya harus mulai mencari profesi lain nih. Melakukan platingan pun udah mulai keras ya, susah bisa dibilang karena RGPH. Mereka bahkan terus memberikan serangan demi serangan dan mengekspansi jalur mereka ke area si bottom lane. Ya, ini menantikan spatial migration dari Gojes ya. Membuat lawan-lawan yang langsung migrasi. Tapi sebenarnya bakal sulit juga kalau memang positioning nggak tepat, nggak jadi combo yang tepat juga. Lord yang pertama, coba diamankan ke bagian belakang. Sekis yang lumayan bandel ya, karena dia udah punya brute force juga, dia udah punya movement speed juga untuk lebih lincah. Dengan Lord yang udah berhasil dieliminasi oleh teman-teman Yudu. Tapi membuat dari SGPH sepertinya udah dapetin apa yang mereka mau. Inner turret semuanya rontok. Ini mahal banget sih. Di menit 10 kita lihat semua outer inner dari Yudu Red Giants hilang. Dan bahkan lihat dari Gold Earned diamankan oleh Irat. Yang memang dari awal tadi kita lihat space yang diberikan oleh 4 pemain lainnya membuat Irat bisa maksimalin semua hutan yang dimiliki oleh Yudu Red Giants. Bahkan belum hilangnya middle turret aja dia udah berani untuk menginvasi
Dan di sini disusul lagi dengan damage yang dikeluarkan oleh Eman. Balik lagi dia udah ngamanin karya item-item jahatnya. Berbanding terbalik dengan Super Red yang berada di posisi bawah banget. Oke, The Way of Dragon masuk dari Light, mencoba untuk mendapatkan ke arah Zekiti, tapi Zekiti belum ada backup damage lagi, tapi malahan Light yang ditumbangkan. Black Dragon Form masih mengitar-gitari daerah Land of Doubt, tapi bahkan dengan ada Blazing Blade dari Super Red mengejar ke arah Aqua. Satu hit terakhir dia masih survive, membuat dari Aquanya masih mendukung belakang. Dua player dari SGPS yang hilang, langsung dikejar rame-rame oleh teman-teman dari Yudu dan bahkan dari Gojes, terus menantang Nuts-nya. Nuts, where are you going? Dua player di sana masih ada Decimation Cut, tapi karena Decimation ditahan dan akan Decimation dia didapatkan, tapi malahan Gojes entah kenapa dia terlalu masuk ke arah turret yang nembein supaya Sekis itu bisa mendapatkan 1 poin kill. Yes, Nuts tidak pulang dengan tangan kosong. Sendirian ditumbangkan beserta dengan Gojes yang harus tumbang. Tapi Sekis dengan satu wave mininya gagal untuk bisa meruntuhkan dengan adanya kedatangan dari Irat. Maju ke depan dengan Phantom Execution-nya. Namun lihat Light menendang dengan satu buat Wave Dragon. Real World Manipulations pun dikeluarkan hanya untuk seorang Sekis. Shutdown berhasil diamankan dan sayang sekali Sekis harus mengalami kerugian harusnya sih. Overcommit, bukan overcommit, overextend kayaknya dia bottom lane tadi karena dia masih coba untuk dapetin outer turret. Ya memang niatnya baik ya dapetin outer turret karena ada minion juga, tapi ternyata ya berbondong-bondong teman-teman RGPH sadar nih Sekis kayaknya mesti di take down ya. Apalagi dari item kita bisa bahas Lancelot dari Irat udah hampir full item. Dia udah dapat semua apa yang dia mau, Thunderbelt, War X, Sky Golden Helmet dan juga Endless Battle. Ada true damage, ada HP tambahan, ada efek slow dari Thunderbeltnya juga. Dan mungkin menuju ke arah Immortality kalau memang Steel Leg-nya akan dijual. Yes, sudah complete package sih dari itemnya Irat. Kita lihat perbedaan levelnya aja dari tadi udah mulai terpantau pesat banget. Udah ada di angka 2 leveling, maksimal level pun udah digantung oleh Irat yang sudah mulai mempoking ke area Lord Pit. Terpantau, Super Red pun harus mengamankan ke area Wind of Nature untuk menghindari serangan yang datang dari Irat yang bisa menusuk dari area belakang. Dan juga Eman yang memang kalau kita lihat tadi damage yang dia keluarkan benar-benar gak main-main. Melalui semua resource-nya, Hezclaw pun sudah dikantongi. Gojes bakal coba untuk mulai cari titik sensitif, tapi lihat Like Dragon Form yang di pop up memberikan space untuk Irat mengeluarkan Retributions yang on point ke area Lord Pit dan Yudu Red Giants. Mereka tidak mau mengambil resiko untuk team fight. Mundur. Mereka coba untuk melakukan serangan balasan karena Pancake maju ke arah depan, tapi The Way of Dragon memecahkan satu Immortal Decimate dari Sekis. Mendapatkan poin ke arah satu Light di depan sana, tapi pertukaran sama-sama Romer karena Pancake-nya juga hilang. Irat dalam ancaman, dicicil terus menaruh dan akhirnya terus jatuh begitu saja. Masih ada di sini tapi ternyata Sekisnya hilang. Setelah datang membantu di saat yang tepat, Desi Duet hadir, tapi ternyata membuat dari Aqua yang kali ini nggak punya apa-apa lagi. Langsung tumbang di tangan seperti 3 player RSGPH di saat Lordnya hadir. Ini bukan menjadi jawaban yang mereka inginkan, terlalu niat sekali untuk team fight dan gak bisa pulang. Akhirnya membuat dari Yudu setidaknya, oke, tenang lagi, masih ada asa yang mereka bisa jaga lagi, apalagi Super Red-nya gak tumbang sama sekali. Dan masih bisa untuk memberikan damage ke arah Lord ya, cuma hati-hati, Nuts bisa hadir kapan aja. Lihat Landers apatinya, mengikis karya Super Red. Dan Nuts hanya memberikan teori ancaman belaka dengan Black Dragon Form-nya, di mana dari Lord-nya pun bisa di-clear dengan sangat cepat. Lord Enhance pun tidak sempat untuk automatically charge ke area base turret yang sudah mulai tipis. Dan mungkin kita lihat ya, serangan dari Breakall RGPH ternyata tidak didiamkan begitu saja. Respons yang datang cukup baik dari Yudu Red Giants membuat Lord yang berhasil di-secure tidak ada pengawalnya. Dan ini menjadi nafas segar sebetulnya yang bisa diamankan oleh Yudu Red Giants karena mereka berhasil mendapatkan shutdown. Kita tahu betul ini bisa memulihkan perekonomian mereka yang sudah terpanis dengan adanya pressure demi pressure yang dimiliki oleh teman-teman dari RSGPH. Dan ini membuat RSGPH harus mulai selangkah lebih hati-hati lagi karena Yudu Red Giants mereka udah mulai bisa menciptakan perlawanan yang cukup berarti. Kita lihat Pancake dengan Romer Arlotnya sudah mengantongi karya Athena Shield untuk mungkin menghentikan karya Aqua, walaupun damage dari Aqua ini adalah damage per second magic yang bisa dihentikan dengan Radiant Armor ya. Tapi dia ngamanin karya Athena terlebih dahulu, bukan tanpa alasan. Udah ada Blade Armor juga untuk menangkal damage physical yang keluar dan juga Immortality. Beda gameplay nih. Gojes sama kemarin dari CFU Gaming. Karena CFU Gaming dari Gwyn jungler kan. Dia akan build ke arah satu item defensif, bahkan banyak item defensifnya. Oke. Sama seperti mungkin ke arah Lancelot ya. Lebih banyak item defense dibanding magical penetrationnya. Tapi berbeda sekarang Gojes yang megang semua damage magical. Bahkan barusan tadi kita lihat ada
Holy Crystal yang dia baru aja buat. Ada Holy Crystal yang dia baru aja bikin. Sehingga harusnya damage-nya udah lumayan nyeri otot. Kalau diputer-puter. Udah mulai Dengan Violetnya. benar-benar diwaspadai lah ya, karena ini masuk menit-menit krusial sih, apalagi Mobile Legends Game for Everyone yang mengendalikan early game belum tentu bisa melakukan finishing. Tergantung bagaimana tim lawan menyiapkan counter setupnya seperti yang kita pantau. Walaupun memang kill count dan juga sektor bangunan turret memang dikuasai oleh tim RCPH, tapi dengan adanya nafas segar yang tadi sempat dihirup, ini nggak menutup kemungkinan Yudo Red Giants bisa memulihkan dan bahkan Final Slash sudah dibuka. Gokil tuh Way of Dragon-nya Pancake dalam ancaman. Dan akhirnya Pancake hanya menjadi Pancake beneran dan akhirnya siap disantap oleh teman-teman dari RSGPH. Sekis untuk mundur begitu saja. Dan kali ini Lordnya terbuka lebar untuk RSGPH. Keunggulan gold sudah pasti membuat dari RSGPH langsung menyokong semua teman-temannya untuk membawa ke arah Lord yang sudah enhance ini. Sekis masih mencari-cari posisi yang tepat dengan Asuraura, tapi ternyata dengan adanya sosok Yuzong, nah di sini ke Black Dragon Form, The Way of Dragon dikonekkan kembali ke arah Sekis dan satu Lord berhasil didapatkan. Di sisi lain, lihat bagaimana Gojes yang mulai diincar rame-rame teman-teman dari SGPH, membuat dari Yudo satu persatu memilih untuk mundur dengan selamat. Yes, lari kalang kabut adalah salah satu pilihan yang cukup baik dari Yudo Red Giants, mengingat banyaknya research yang sudah sempat mereka keluarkan terkait distraction yang sempat dibuka oleh Nuts. Sehingga kini kita akan lihat dengan 5 pemain dari masing-masing tim yang berada di kondisi prima dan satu tambahan Lord yang sudah diamankan oleh GPH, mampukah mereka mempangkas semua base karena terpantau Sekisha sudah mulai coba untuk mulai menghentikan dan GPH tidak mau berfokus di satu titik saja karena 2 base turret bakal coba untuk mulai di-poking. Ngeri banget Ira tadi pangcernya tuh. Mencoba untuk cheatin separat dengan adanya satu Tonros juga. Dan Renner Rapati terkena kepada Pancake aja Tonros. Super Red, what are you doing brother? Immortalnya pecah, masih ada Wewen bersama dengan Blazing Duet membuat dari Ira terkena mundur. Tapi lihat Nuts langsung hadir ke lini belakang. Super Red yang hilang dan membuat dari Nuts juga akhirnya tumbang di tangan Gojes. Tuman Bestaro sudah dihancurkan. Satu player juga hilang dari teman-teman SGPS karena Irat nggak punya escape mechanism lagi setelah pancernya tidak menembus. Yes, 2 tukar 1, sayang sekali wave minion tidak bisa dimaksimalkan untuk langsung melakukan strike push. Dengan hilangnya 2 pemain yang terlalu dalam maju ke arah depan membuat RCPH harus reset lagi ke area belakang dan Super Red yang terculik ya. Ini memancing banget keributan dari kedua belah pihak dan bahkan memasuki menit ke-18. Sebetulnya ini udah masuk menit mid game to late game yang dimana item-item krusial dari hero-hero mereka pun sudah mulai terpantau. Sekisha juga udah mulai bisa kasih perlawanan yang berarti dengan adanya Radiant Armor, Respect area Yves dari Aqua, Bird Force juga, Hunter Strike, ada movement speed tambahan dari 2 item tersebut dan juga Sky Golden Helmet dan Ares Bolt yang kemungkinan mengarah ke area Immortality, nyaris ke area full item. Dan Super Red di sini udah mulai bisa diwaspadai juga sih, posisinya benar-benar harus bisa dimaksimalkan karena yang tadinya dia ada di posisi cukup bawah sudah mulai bisa mengimbangi atau bahkan menurunkan ke area dari sisi Beatrixnya di area bawah itu sendiri. Damage yang dihasilkan gede banget sekarang, udah di angka 64.000, nyaris 70, 65. Masalah paling besar RSGPH tahu nggak apa? Apa tuh? Finishing touch dari tadi. Mereka kayaknya benar-benar sulit banget untuk masuk ke lini belakang. Dan perlu diperhatikan bahwa Zakiti, dia udah tahu nih sekarang harus nge-copy ke siapa-siapa aja. Reward manipulation dia copy di saat genting memang sangat-sangat tepat apa yang dia lakukan. Sehingga ya ada kesulitan untuk RSGPH untuk masuk. Dan begitu juga dengan Irat yang begitu lincahnya, susah juga The Way of Dragon. Tapi kali ini masuk bersama dengan Penetrates. Immortal pecah dan berbondong-bondong teman-teman dari RSGPH mencoba untuk menaklukkan Sekisnya. Sekis tapi di arah belakang sana Gojes menghilangkan satu Immortalnya. Eman Gojes yang juga disikat habis oleh RSGPH. 2 player dari Yudo hilang di saat Lord sudah datang. Lord Evolve kali ini akan menjadi Lord giveaway bagi RSGPH. Yes, perhitungan yang kurang cukup matang dari Yudo Red Giants yang dari tadi selalu bisa dimanfaatkan oleh tim RSGPH buat mereka kehilangan peluang untuk memperbuatkan Lord. 2 pemain down dan bahkan mereka gagal untuk menukarkan 2 pemain tersebut dengan 1 member dari RSGPH, membuat akhirnya mereka harus kembali terisolasi di area comfort zone mereka sendiri. Dan bisa kita pantau juga tadi dalam keadaan yang tidak cukup baik ya, karena rombongan wave minion dari dari RSGPH di area bottom
bottom lane tuh udah bener-bener banyak banget. Dan Council play. Ini dia nih. Nah. Wah, The Way of Dragon dia digagalkan begitu saja karena ada Winter Trancho Save the Day. Zakiti wise banget apa yang dia lakukan. Gak jadi inisiasi bagi RSCPS. Bahkan kerugian dari tangan Light udah kehilangan dari Flicker, kehilangan dari The Way of Dragon. Harus menunggu lagi tapi Lord dihantarkan oleh RSCPS. Masih ada Black Dragon Form mengejar ke arah pancake-nya, tapi si Lai Seperet masih mencari stack untuk bisa melakukan Blazing Duet dan akhirnya Blazing Duet-nya hadir bersama dengan WON. Eva dia hilang, tapi Bestara akan menjadi target si RSCPS dan RSCPS men-secure game yang pertama. Yes, kemenangan